Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sistem komputer, ini ada 5 bab: sistem bilangan, gerbang logika, operasi aritmatika, rangkaian multiplexer, decoder, register, dasar elektronika. Tapi tidak saya bahas semuanya karena di sini saya ingin mencakup bab 1, 2, dan 3. Ini untuk semester ganjil. Untuk semester genap, ini ada 4, yaitu arsitektur dan organisasi komputer, media penyimpanan data eksternal, karakteristik memori, memori semikonduktor. Tapi di sini tidak saya jelaskan semuanya, saya ingin fokus ke bab 1, 2, dan 3. Nah, oke, kembali ke ganjil. Kita lanjut ke materi ya. Untuk pengertian di sini ada sistem komputer. Sistem komputer berarti berkaitan dengan komputer tentunya. Sistem komputer adalah suatu jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan dalam berbentuk kesatuan untuk tujuan pokok. Tujuannya adalah mengelola data menjadi informasi. Itu yang dimaksud dengan sistem komputer. Jadi dari kata-katanya di sini saya blok ini ya, elemen-elemen berarti lebih dari satu komponen yang tentunya saling berhubungan. Misalkan pada komputer di situ harus ada namanya input, output, dan proses. Oke, kalau kita urutkan input, proses, output. Kalau misalkan kamu pengen menginputkan sesuatu, kamu butuh yang namanya keyboard ataupun mouse. Kemudian untuk mengelola tersebut, kamu butuh yang namanya PC. Setelah itu, kamu juga harus butuh untuk outputnya, yaitu layar LCD. Nah, atau proyektor. Nah, untuk melihat hasil dari apa yang kamu ketikkan. Nah, dari tiga komponen itu saling berhubungan. Ya, itu yang dimaksud dengan sistem komputer. Kemudian elemennya. Nah, di sini untuk elemennya sebagian mungkin sudah tahu. Ada yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga firmware. Hardware itu adalah piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Berarti ada indera penglihatan dan raba. Kemudian software. Software itu berbentuk program yang berisi instruksi-instruksi terkait pengoperasian komputer atau perangkat keras terkait. Yang ketiga ada yang namanya brandware. Brandware ini pengoperasian perangkat lunak, maksudnya orang yang mengoperasikan ya perangkat komputer. Contohnya programmer dan lain-lain. Ya, ini untuk elemennya. Kemudian ini ada tugasnya. Coba nanti kalian bisa tulis tentang materi buku ini ya, tentang materi yang saya sampaikan. Kemudian berikan contoh masing-masing ya tentang hardware. Contoh hardware apa saja, software dan firmware. Kemudian untuk selanjutnya untuk kapasitas memori. Dalam kapasitas memori pada komputer itu paling kecil adalah byte. Nah, 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Byte sama bit itu beda. Jadi nanti byte itu bit itu satuan nanti. Ini satuan yang paling kecil. Biasanya digunakan untuk pada pengisian API. Nah, misalkan pada API dari desimal diubah menjadi biner ya nilainya 0 dan 1. Nah, 1 itu termasuk bit. Kemudian byte itu dari kumpulan dari bit. Nah,
nanti ada itu. Kemudian itu 1 byte itu ada 8 bit, kemudian 1 kilobyte ada 1000, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini terdapat siklus pengolahan data. Tadi saya sebutkan ada input, proses, output. Input adalah tahapan dalam proses memasukkan data. Ya, tentunya tahapan memasukkan data di sini lewat alat input. Kemudian proses. Tahapan ini mengolah dari data yang sudah dimasukkan oleh input, gitu. Kemudian diproses oleh prosesor sehingga dan tentunya dapat disimpan. Nah, di penyimpanan. Nah, ini kinerja dari PC ini nanti semuanya. Nanti setelah itu ada yang namanya output. Tahapan ini menghasilkan output hasil pengolahan data ke alat output. Berupa apa? Berupa informasi. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.